Qin Chen berdiri di urat vena suci Chaos ini, dan tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Dia seperti dewa, dengan tangan besar dan cakarnya, segera meraih vena-vena suci Chaos, esensi vena suci yang kuat mengalir ke tubuhnya. Tubuh Qin Chen mulai mengalami serangkaian transformasi, dan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya menjalankan hukum paling suci. Bersama dengan itu, kekuatan jiwa beberapa master teratas klan naga badai semuanya dilebur, dan itu juga diserap oleh Qin Chen menjadi kekuatan di tubuhnya sendiri. Namun, Qin Chen seperti binatang buas raksasa yang tidak pernah diberi makan. Semakin dia menelan, semakin banyak urat suci yang dibutuhkan, dan semakin kuat Qin Chen. Tanpa diduga, kekuatan Yuan sejati naga banjir ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Jika saya memurnikan seluruh keluarga naga banjir, dan menggunakan semua kekuatan mereka, seperti apa hasilnya nanti? Pikiran Qin Chen melonjak, tetapi dia tidak terus belajar secara mendalam. Ini semua adalah kekuatan eksternal. Kekuatan sebenarnya dari prajurit itu adalah dirinya sendiri, dan Qin Chen dengan panik memadatkan kekuatan di tubuhnya saat ini. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Qin Chen meningkat pesat dengan peningkatan kekuatan 50 kali lipat. Oke, akhirnya aku menyentuh panggung tengah sage surgawi. Benar saja, pembuluh darah suci sebelumnya masih belum cukup. Gumam Qin Chen sangat gembira. Keuntungan kali ini sangat besar. Tapi saat seluruh tubuh Qin Chen berubah dan hendak menerobos alam jangka menengah dalam satu gerakan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan bahwa vena laut kacau telah diserap olehnya, hanya titik terakhir yang tersisa. Tetapi metamorfosis tubuh fisiknya baru sepertiga, dan dia tidak boleh berhenti. Tidak, jika saya ingin sepenuhnya berubah, saya membutuhkan setidaknya 2 kali lipat energi suci surga dan bumi. Sepertinya saya hanya bisa menghentikan terobosan terlebih dahulu, jika tidak, terobosan itu tidak akan sepadan dengan keuntungannya. Mata Qin Chen berkedip, dan dia memadatkan semua urat suci langit dan bumi yang tersisa ke dalam dirinya sendiri, tetapi itu tidak digunakan untuk menerobos, tetapi untuk mengubah sel tubuh dan meletakkan fondasi. Dalam waktu singkat, setengah bulan telah berlalu. Sao Chen, apa kamu tidak berhasil menerobos? Bagaimana ini mungkin? Tanya Chen Sisi juga membuka matanya saat ini. Dia telah melindungi Qin Chen sebelumnya. Qin Chen berkata, saya belum menerobos, saya hanya meletakkan fondasi, tetapi tidak masalah. Sekarang, di dalam tubuh saya telah memadatkan beberapa kekuatan hukum sage surgawi jangka menengah, dan kekuatan saya telah meningkat setidaknya beberapa kali dibandingkan dengan sebelumnya. Tempat ujian ini penuh dengan harta, terutama pembuluh darah suci kuno, dan itu tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan, saya akan dapat menemukan vena suci kuno Heavenly Sage High Rank yang lengkap. Ketika itu terjadi, Sisi, kamu juga bisa menerobos. Jawab Qin Chen sangat percaya diri. Ketika suara itu jatuh, sosok Qin Chen bergetar, dan dia sudah kembali ke kota klan naga badai. Hah, Patriark Naga tidak ada di sini, dan banyak monster di kota hilang. Hanya beberapa prajurit udang dan kepiting yang tersisa. Mata Qin Chen berkedip, dan dia menemukan bahwa pemimpin klan naga badai belum kembali. Hanya beberapa monster-monster dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah yang tinggal di belakang dan menjaga kota. Mungkinkah Patriark Naga Badai masih mengejar Wei Siking dan yang lainnya? Tidak peduli apa, jika itu masalahnya, maka lebih baik sempurnakan kota Naga Badai ini. Kota ini seharusnya disempurnakan dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno. Yang juga merupakan harta karun di dunia luar. Ucap Qin Chen langsung mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta, mengembangkan teknik menambal langit, dan mengisap dengan ganas. Tiba-tiba, di sarang naga ini, kota-kota kuno terbang, dipadatkan, direduksi, dan diubah oleh cakram batu giok. Dan diserap ke dalam ruang langit dan buminya sendiri, dan kemudian,
Pagoda kaca berkilau-kibau dan Zixiao Dou Sui Gong mendesak api langit yang tak terhitung jumlahnya, dikalsinasi dengan api nyata yang mengamuk, ditambah dengan teknik pemurnian menambal langit, dan berubah menjadi kekuatan murni. Saat ini seluruh kota kuno ini ditempa dengan sangat jenius. Hampir di antara lusinan napas, seluruh sarang naga banjir menghilang dan hancur. Itu benar-benar disempurnakan oleh Qin Chen. Beberapa monster yang tertinggal tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka disempurnakan dan menjadi bagian dari itu. Di dalam cakram giok keberuntungan semesta, ki suci yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bayangan, dan berkembang menjadi kota naga, yang memperkuat kekuatan cakram giok keberuntungan semesta. Oke, sangat bagus. Semua harta karun di sini adalah harta surgawi kuno. Mereka adalah tonik terbaik untuk lempeng giok alam semesta. Ketika uji coba selesai, mungkin lempeng giok semesta dapat mencapai keadaan yang lebih menakutkan. Ucap Qin Chen sambil berspekulasi, dia dengan cepat bergegas keluar. Jika Wei Siking dan yang lainnya kembali, mereka pasti akan bertemu dengan murid-murid istana Guanghan. Pada saat ini, pasukan naga banjir sedang menekan dan mengepung ras manusia. Di kerumunan ini, tidak hanya Zhou Wusheng dan yang lainnya, Wu Ling dan yang lainnya, Wei Siking dan Murong Bingyun juga telah kembali. Ada juga master kuat yang telah bergabung dengan Wei Siking dan yang lainnya untuk bertarung melawan naga badai. Pada saat yang sama, setiap wajah ketakutan dan tertekan. Di sisi yang berlawanan, ada Patriark Naga Banjir, dengan sekelompok naga banjir lainnya dan pasukan monster laut yang tak terhitung jumlahnya, mengepung mereka dengan ketat, membentuk barisan besar untuk menjebak mereka sampai mati. Manusia tercela, berani mencuri nadi suci naga banjirku. Hari ini, Anda semua akan mati di sini, kecuali jika Anda menyerahkan pencuri sebelumnya dan mengembalikan vena suci. Jika tidak, Anda tidak akan hidup. Teriak Patriark Naga Banjir sangat marah. Sialan, kakak senior Zhou, di mana Qin Chen itu bersembunyi. Dia mengatakan dia akan membunuh Patriark Naga ini, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengambil urat nadi vena suci Chaos, dan menyalahkan kita. Hal ini benar-benar memberatkan, ucap Dao Zhengzi dengan ekspresi sangat jelek, dan dia bergerak lebih dekat ke Zhou Sheng. Pada saat ini, selain pasukan naga badai gelap, ada banyak ras laut yang dipanggil oleh naga badai. Ras-ras ini jelas merupakan pengikut klan naga badai, walaupun mereka tidak sebagus naga badai dalam hal aura dan kultivasi. Tapi monster laut yang tak terhitung jumlahnya bersatu mengelilingi mereka dengan erat. Kakak senior Zhou, tidak ada cara lain. Jika lebih banyak ras monster datang berikutnya, bahkan jika kita tidak dapat melarikan diri, mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membuka jalan dan bergegas keluar terlebih dahulu? Ucap Dao Zhengzi mendekati Zhou Wusheng, matanya berkedip, dan suaranya diam-diam ditransmisikan. Su Zeng dan Sun Wujin juga menoleh, dengan mata berapi-api. Metode ini adalah metode terbaik sekarang. Adapun kehidupan orang lain yang hadir, apa hubungannya dengan mereka? Bahkan Su Yue menoleh, menunggu keputusan Zhou Wusheng. Jangan khawatir, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dan saya percaya saudara muda Qin bukan orang seperti itu, dia pasti akan muncul. Jawab Zhou Wusheng. Kakak Zhou, kamu terlalu banyak berpikir, jadi bagaimana Qin Chen bisa kembali? Karena dia telah menyebabkan masalah, saya khawatir dia semakin jauh sekarang. Ucap Dao Zhengzi berkata dengan marah. Di sisi istana Guanghan, Murong Bingyun juga sangat tertekan. Sekarang semua orang suci di istana Guanghan sangat tidak puas dengannya, dan tekanan sepenuhnya ada pada dirinya. Saat ini tiba-tiba, sekelompok sinar cahaya seperti matahari yang terik muncul di antara pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang tinggi seperti penguasa laut, dan pelangi merah meledak di seluruh tubuhnya, itu adalah Qin Chen. Dia meraih ribuan pasukan monster, dan semua meledak berubah menjadi darah, dan diserap olehnya. Itu pencurinya, teriak Patriark Naga Badai tiba-tiba meraung,
bersemangat dan marah. Wei Siking dan yang lainnya juga terkejut, tidak percaya bahwa Qin Chen bahkan berani kembali. Sosok Qin Chen bergetar, dia sudah muncul di samping selusin naga gelap, dan pedang penghancur Qi langsung ditampilkan. Di langit, selusin hantu pedang muncul, membawa kekuatan pembunuhan dan kehancuran, dan ada sedikit kekacauan di dalamnya. Selusin naga banjir langsung dihancurkan berkeping-keping oleh pedang Qin Chen dan meledak menjadi bubuk, kemudian semua diserap, tanpa membuang sedikit pun. Lalu dalam sekejap mata, puluhan pasukan naga gelap jatuh. Adapun pasukan monster lainnya, tidak tahu berapa banyak kematian dan cedera, kemana Qin Chen pergi, di situ menjadi zona mati. Ayo serang, teriak Zhou Wusheng juga meraung. Meskipun Wei Siking membenci Qin Chen, dia tahu bahwa sekarang adalah kesempatan untuk melawan. Tangan besar Patriark Naga Banjir berubah menjadi cakar emas gelap menuju Qin Chen, dengan kekuatan yang dalam yang menyelimuti dunia seperti lautan luas. Lihat, Patriark Naga menatap Qin Chen dan mencari peluang. Ucap Dao Zhengzi segera menunjukkan kegembiraan di matanya, diam-diam mentransmisikan suara ke Sun Wujin, dan mulai menggunakan kekuatan mereka secara diam-diam. Tapi di momen selanjutnya, mereka tercengang, mata Qin Chen berbinar, dan pedang iblis tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mendengus, pedang iblis terhunus, dan energi iblis yang mengejutkan naik ke langit, dan aura pedang yang menakutkan langsung menembus cakar Patriark Naga Badai. Patriark Naga Banjir menjerit kesakitan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Ucap orang-orang suci dari Tianshan Mansion melihat pemandangan ini, mata mereka melebar, terutama pemimpin itu, yang dikenal sebagai Tuan dari Tong. Patriark Naga Badai adalah seorang master yang telah melelehkan sedikit hegemoni. Dia akan mengubah keberadaan menjadi naga sejati. Begitu dia menerobos dan menjadi hegemon, dia akan menjadi raksasa di Laut Chaos ini. Apa sebenarnya pedang ilahi hijau di tangannya? Apakah itu harta suci surgawi? Ucap saudara Tong ini sangat terkejut sehingga dia memikirkan banyak karakter di benaknya. Tidak hanya dia yang terkejut, tetapi orang bijak dari Guanghan Mansion termasuk Zhou Wusheng dan Wei Siking juga terpana, dan kemudian menatap pedang hijau iblis di tangan Qin Chen dengan mata mereka. Senjata ilahi macam apa ini? Apakah itu harta karun dari ras monster? Itu bisa memotong cakar Patriark Naga dengan satu pedang. Mengapa kita belum pernah mendengar tentang pedang ini sebelumnya? Ada banyak harta karun di kuil harta karun Tiangong, tapi aku belum pernah melihat pedang iblis aneh ini. Qin Chen ini terlalu tidak normal. Bisik banyak master terkejut, menatap pedang hijau monster di tangannya, karena mereka bisa merasakan aura menakutkan di pedang monster ini. Yang paling menyakitkan adalah Patriark Naga Badai. Di bawah pedang hijau, cakarnya terputus, dan kemarahan di hatinya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, udara kacau yang tak berujung melonjak. Cakar itu dengan cepat terbungkus dalam udara kekacauan, dan itu tumbuh lagi. Hah, menarik, ucap Qin Chen menunjukkan rasa ingin tahu. Dia melambaikan pedang iblis lagi. Dengan lambaian itu, bayangan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan sekali lagi bertarung dengan Patriark Naga Banjir. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar di seluruh dunia, dan suasana kacau membubung ke langit, menjadikan dunia ini sebagai api penyucian yang gelap. Monster yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat di dalamnya semuanya berteriak, menjadi abu dan menghilang. Sangat kuat, apakah Qin Chen ini begitu kuat? Itu pantas menjadi master yang tak terkalahkan yang telah mengalahkan anak suci dari Heaven Dev Yingxin. Di Guanghan Mansion saya, kali ini, akhirnya ada superstar lain yang sombong seperti Grand Sister Wei Siking dan Big Brother Zhou Wusheng. Ucap banyak orang suci di Guanghan Mansion melihat tindakan Qin Chen seperti kaisar surga, dan mereka semua mulai berbicara tentang pertempuran melawan Patriark Naga Badai, dan tekanan mereka tiba-tiba mereda. Qin Chen mendesak pedang iblis kuno, dan terus menebasnya. Aura pedang hijau tua melonjak ke langit, mengandung suasana pembunuhan, kehancuran, dan kekacauan,
meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh lawan. Sisik naga rusak, tetapi dia tidak mengharapkan Patriark Naga Badai benar-benar dapat menambalnya lagi dan melawan. Patriark Naga Badai Gelap ini telah memasuki keadaan transformasi naga, dan dapat mencium semua aura kekacauan. Ini benar-benar kuat. Menghadapi Patriark Naga Banjir ini, jiwa Qin Chen tersapu, dan dia bisa melihat perubahan dengan jelas dan memahami operasi kekuatan di tubuh lawan. Selama itu dilengkapi dengan energi kekacauan terus-menerus, itu tidak akan terkalahkan. Tidak heran Zhou Sheng, Wei Siking dan yang lainnya telah bertarung begitu lama dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Dalam hal kekuatan, Zhou Sheng dan Wei Siking semuanya adalah master yang telah menyentuh jejak dominasi. Mereka bahkan memiliki jejak dominasi di tubuh mereka. Mereka seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Patriark Naga Badai, tetapi justru karena Naga Badai Gelap ini. Tubuh Naga Patriark dapat menyerap kekuatan tanpa batas dalam badai kekacauan, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Patriark Naga sangat marah. Cahaya keemasan gelap berlama-lama di seluruh tubuhnya dan membuka mulutnya yang besar. Napas naga emas gelap tiba-tiba keluar dari mulutnya. Napas naga emas gelap dimuntahkan, menyapu Qin Chen. Tapi tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak, dan ada esensi suci yang mengerikan di tubuhnya. Ada bayangan naga asli yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Dia memotong dengan pedang, dan segera, aura pedang pembunuh bangkit, menciptakan visi kembalinya 10.000 pedang. Menghancurkan napas naga emas sekaligus. Patriark Naga Banjir meraung lagi, dan membuka mulutnya yang tiba-tiba memuntahkan api ajaib. Mau bersaing denganku dalam hal api. Senyum tipis muncul di wajah Qin Chen. Mengambil keuntungan dari momen itu, menara kaca 7 harta karun muncul dalam sekejap, dan api tak berujung menyapu. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya menjadi dewa api. Sebuah pukulan keluar. Di bawah restu dari kibau glazet gelas pagoda, 4 api besar bermekaran dengan 7 warna cahaya, mengubah dunia badai kacau yang awalnya gelap gulita menjadi kerajaan api. Begitu itu bergegas keluar, Qin Chen mendesak pagoda 7 harta karun gelais, dan nyala api membubung ke langit, seolah-olah matahari meledak, bintang-bintang jatuh, dan kekosongan menghasilkan ledakan besar, dan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh naga banjir. Api iblis dan tubuh emas Patriark Naga Badai hangus dan seluruh tubuhnya terbakar, darah menyembur liar di mulutnya, retakan muncul di tubuhnya yang kuat, dan bau terbakar di mana-mana. Tapi Qin Chen tidak berhenti setelah melemparkan pagoda kaca 7 harta karun, dia membuat gerakan lain, dan pedang iblis kuno mengembangkan kekuatan terkuatnya. Aura pedang menakutkan mencuat setinggi ribuan kaki, dan itu bergegas ke depan, berisi pembunuhan tanpa akhir, kehancuran, dan suasana hati yang kacau, dan langsung menebas kepala Patriark Naga Badai Gelap. Sebuah kepala naga sebesar bukit naik ke langit, dan darah memercik ratusan kaki dari lehernya. Buku asal, seni menambal langit, sempurnakan untukku. Ucap Qin Chen mendesak kitab asal dan mulai menyerap pengetahuan naga banjir ini. Terlebih lagi, teknik penambalan langit beroperasi, menekan kepala dan tubuh naga banjir badai gelap, dan menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Di tubuh Qin Chen, halaman peradaban yang mewakili naga banjir muncul di kitab asal. Dan kekuatan tubuh naga banjir juga disempurnakan oleh Qin Chen dan menjadi kekuatan di tubuhnya. Saat ini naga banjir lainnya dan banyak tentara monster menyaksikan adegan ini dengan ngeri, dan kemudian mengeluarkan raungan keras. Tiba-tiba, banyak pasukan monster itu mundur satu demi satu dan melarikan diri ke arah Vena Suci Chaos di bawah. Qin Chen juga tidak mengejarnya, karena dia merasa bahwa di kedalaman Vena Suci Chaos, monster yang mengerikan sedang menatapnya, sangat tirani dan dingin. Itu pastilah monster-monster level guru suci yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di atas langit, satu putaran matahari menggantung, cahaya menyilaukan menyinari, seolah-olah langit cerah setelah badai, membuat hati semua orang yang berat menjadi lega dalam sekejap.
Qin Chen menelan patriark naga banjir badai gelap, auranya tumbuh lebih dalam, dan menyingkirkan pedang iblis kuno. Qin Chen memandang Wei Siking dan yang lainnya sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, itu patriark naga banjir telah terbunuh. Semua orang tidak perlu takut. Ucap Qin Chen berkedip ke Wei Siking. Dia hanya merasa bahwa temperamen Qin Chen luar biasa, dan napas samar yang berasal darinya membuatnya sangat cemburu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bertanya-tanya seberapa kuat Qin Chen ini. Hahaha, Zhou Wusheng juga tertawa, dan dialah yang pertama bereaksi. Saudara Tonghu, Saintes Wei, kali ini berkat tindakan saudara muda Qin, kita aman dan sehat, tapi saya hanya ingin berterima kasih kepada saudara muda Qin, dan mari berkumpul bersama. Begitu dia mengatakan ini, dia segera menganggap masalah ini diselesaikan oleh tindakan Qin Chen, menyelamatkan semua orang dan membiarkan semua orang berterima kasih kepadanya. Mata Tonghu dari istana Tianshan membeku, dan dia muncul di depan Qin Chen, dan berkata kepada Zhou Wusheng dengan tidak puas, Zhou Wusheng, apa Anda tidak malu untuk mengatakan itu? Qin Chen diam-diam mengambil urat suci klan naga badai, dan menyebabkan kami hampir jatuh di sini. Mengapa kita harus berterima kasih padanya? Ucap Tonghu tertekan. Zhou Wusheng menjawab, Yang Mulia telah mengatakan itu kan. Harta dari tanah percobaan boleh diambil oleh semua orang. Sejak Junior Brother Qin mendapatkannya, maka itu adalah nasib baik Junior Brother Qin. Anda hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda belum tiba. Adapun terima kasih kepada saudara muda Qin, bagaimanapun, saudara muda Qin telah menyelamatkan kita sebelumnya. Kalau tidak, meskipun saya tidak akan dimusnahkan, banyak murid akan terluka parah atau bahkan jatuh di bawah serangan patriark naga badai gelap. Tidak berlebihan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Ekspresi Zhou Wusheng tenggelam. Zhou Wusheng, tidak peduli apa, Qin Chen lah yang merampas kesempatan kami yang semula milik kami, dan ini menarik kemarahan patriark naga badai gelap, tapi kami tidak mengatakannya. Tapi ketika Anda menghadapi kesulitan di masa depan, murid-murid saya di Tianshan Mansion juga akan memberi Anda beberapa kemudahan. Dan untuk berterima kasih, maaf, kami belum bisa. Ayo pergi, ucap Tonghu mendengus. Melihat adegan ini, Qin Chen mendengus, ingin pergi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Saya telah menyelamatkan Anda, tetapi Anda pergi begitu saja. Serangkaian pedang Qi melonjak ke langit dan berubah menjadi jaring pedang yang tak terbatas. Jaring pedang itu luar biasa, seperti tirai langit, yang sebenarnya menghalangi semua murid Tianshan Mansion di sini. Murid-murid Tianshan Mansion tidak dapat menembus belenggu jaring pedang. Mereka terjebak dalam jaring pedang, dan wajah mereka jelek. Ekspresi Tonghu itu berubah drastis dan berkata, Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika kita mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda menjadi marah dan ingin membunuh seseorang? Dalam raungan, Tonghu mengaum panjang, dan aura tajam muncul dari tubuhnya. Dengan keras, dia meledakkan pukulan dengan kuat ke tubuh Qin Chen. Zhou Wusheng sangat marah dan berteriak, Tonghu, apakah kamu berani membalas dendam? Saat berbicara, dia juga mengguncang tubuhnya dan hendak bergegas ke depan, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Menghadapi pukulan ini, Qin Chen tetap diam, menekuk lengan kanannya ke belakang, dan menyerang dengan tinju pembantaian. Itu seperti tsunami dahsyat yang meledak, dan tinju agung berubah menjadi peluang pembunuhan yang tak terbatas. Bayangan tinju bertabrakan bersama. Terjadi ledakan. Sebuah suara tumpul bergema, tinju Qin Chen bertabrakan dengan tinju Tonghu itu, wajah Tonghu tiba-tiba memerah, dan dia mendengus, dan hantu di atas kepalanya bergetar hebat dan hancur, dan seluruh orang terbang terbalik, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Banyak orang suci di istana Guanghan terkejut. Wei Siking juga menatap Qin Chen. Ketangguhan Qin Chen membuatnya merasa sedikit cemburu dan tidak berani bergerak.